Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohila dari akuntansi angka 20C NIM 206241158. Di sini saya akan membuat video dan untuk memenuhi tugas dari UAS praktikum akuntansi menengah. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang depresiasi, mencakup definisi depresi, jenis metode perhitungan depresiasi, manfaat dari perhitungan depresiasi, faktor apa saja yang mempengaruhi perhitungan depresiasi, dan suatu soal. Untuk lebih lanjutnya simak saja video berikut ini. Terima kasih. Definisi depresiasi. Depresiasi adalah salah satu istilah dalam pencatatan akuntansi. Di pembukuan perusahaan di Indonesia, pengertian depresiasi juga dikenal dengan penyusutan. Depresiasi adalah biaya yang timbul karena penggunaan aktiva tetap atau aset tetap. Jadi, biaya depresiasi adalah biaya yang muncul karena aset tetap yang digunakan mengalami penurunan manfaat atau penurunan kualitas. Biaya depresiasi atau penyusutan ini sangat berkaitan dengan perhitungan masa pakai atau masa umur dari suatu aset tetap. Seperti mesin yang nilai atau valuasinya terus mengalami penurunan karena penggunaan yang terus-menerus, biaya depresiasi dapat dialokasikan sebagai cadangan yang ditujukan untuk membeli aset baru untuk menggantikan aset yang nilainya terus mengalami penurunan hingga nantinya sudah tak lagi bisa digunakan. Biaya depresiasi bersifat tetap alias tak setelah dikurangi atau dicatat sebagai biaya, maka tak bisa dikembalikan ke nilai aslinya. Selain itu, biaya depresiasi adalah biaya yang hanya ditunjukkan untuk aset tetap yang berwujud dan tak bisa dikenakan untuk aktiva tak berwujud. Selain mesin, beberapa contoh aset yang mengalami penyusutan atau depresiasi adalah gedung, alat kerja, dan kendaraan. Besar kecilnya biaya penyusutan ini akan terakumulasi dan nantinya akan berpengaruh pada nilai buku aset yang dicatat dalam neraca. Ini karena biaya penyusutan akan ditambahkan pada item beban atau pengeluaran dalam keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi depresiasi. Dalam akumulasi depresiasi terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi. Faktor pertama yang mempengaruhi depresiasi adalah harga perolehan, yaitu harga awal saat perusahaan membeli aset pertama kali. Setiap beberapa periode tertentu, akuntan atau divisi keuangan biasanya melakukan perhitungan biaya depresiasi, dan harga perolehan adalah tolak ukur pertamanya. Faktor kedua yang bisa jadi mempengaruhi nominal biaya depresiasi adalah nilai residu. Nilai residu merupakan nilai terakhir aset setelah tidak bisa didepresiasi lagi. Beberapa perusahaan umumnya punya benchmark beberapa nominal residu aset ideal sesuai keinginan. Setelah itu, aset pun dipindah tangankan dengan mempertahankan sisanya dalam penguasaan bisnis. Ketiga, ada estimasi masa manfaat. Estimasi masa manfaat adalah faktor pemengaruh biaya depresiasi berikutnya. Selain berdasarkan nilai residu dan harga perolehan, beberapa perusahaan umumnya punya ekspektasi tertentu kapan suatu aset dinyatakan terdepresiasi sepenuhnya. Bisa beberapa bulan hingga 10 tahun tergantung kebijakan perusahaan. Keempat, pola pemakaian. Proses pemakaian aset dalam jangka waktu tertentu sangat berpengaruh pada depresiasi, khususnya usia aktiva. Biasanya, semakin berat pemakaiannya, maka estimasi waktu habis manfaatnya semakin cepat. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan rumus depresiasi dengan menjumlahkan beban selama jangka waktu depresiasi. Metode-metode perhitungan depresiasi dan rumusnya. Cara menghitung depresiasi dapat dilakukan dengan banyak metode depresiasi. Adapun metode yang pertama adalah metode garis lurus. Metode garis lurus merupakan cara menghitung depresiasi dengan asumsi berdasarkan fungsi dari waktu, bukan dari fungsi pemakaian. Akibatnya, metode garis lurus dianggap kurang akurat sebab hasil konsumsi aset antar periode sama. Rumus depresiasi metode garis lurus. Nilai penyusutan sama dengan harga pendapatan diambil nilai residu dibagi usia ekonomis. Yang kedua ada metode beban menurun. Metode depresiasi beban menurun adalah cara menghitung depresiasi dengan acuan total pendapatan tahunan dan penurunan saldo, sehingga beban penyusutan nilainya lebih besar dari periode awal, tetapi mengecil pada periode berikutnya. Rumus depresiasi beban menurun, nilai penyusutan sama dengan harga beli aset dikali persentase penyusutan.
Yang ketiga, metode aktivitas. Cara menghitung depresiasi ini berdasarkan pemanfaatan aset, sehingga metode ini mengukurnya dari hasil produktivitas aset. Rumus depresiasi aktivitas, depresiasi sama dengan biaya perolehan diambil nilai residu dikali estimasi usia penggunaan dibagi usia produktif. Yang keempat, metode depresiasi khusus. Metode depresiasi khusus merupakan cara menghitung depresiasi dengan metode perusahaan atau akuntan. Perhitungan ini guna mencari tahu manfaat dari penurunan nilai aset. Dalam hal ini, kita memerlukan rumus depresiasi, tetapi menggunakan metode kelompok atau metode campuran. Metode kelompok untuk mengukur aktiva homogen dengan kemiripan fungsi, sedangkan metode campuran diterapkan berdasarkan akuntan. Yang kelima, ada metode saldo menurun ganda. Metode depresiasi saldo menurun ganda adalah cara menghitung depresiasi berdasarkan biaya penyusutan garis lurus tanpa nilai residu, kemudian dilipat gandakan. Perhitungan ini dapat mengukur depresiasi dengan nilai buku aset setiap awal waktu. Rumus depresiasi saldo menurun ganda, depresiasi sama dengan harga perolehan dibagi usia ekonomis dikali 2. Adapun yang keenam atau yang terakhir adalah metode unit produksi. Metode unit produksi merupakan cara menghitung depresiasi merincikan perhitungan aset dalam satuan waktu dan berat. Rumus depresiasi unit produksi sama dengan depresiasi sama dengan pendapatan diambil nilai residu dikali pemanfaatan aset dibagi estimasi usia. Adapun manfaat perhitungan depresiasi. Perhitungan biaya depresiasi adalah salah satu hal wajib yang tidak boleh ditinggalkan akuntan saat membuat laporan keuangan. Apabila sengaja dihindari atau dimanipulasi, laporan keuangan berpotensi invalid dan membahayakan berbagai pihak, termasuk pekerja teknis. Selain itu, manfaat perhitungan depresiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendata perolehan keuntungan. Biaya depresiasi adalah hal penting dalam mengakulasi laba perusahaan. Oleh sebab itu, manfaat pertama depresiasi adalah mendapatkan informasi perolehan keuntungan, karena terdapat pengeluaran aktiva awal dan aktiva cadangan di mana wajib dicatat dalam laporan keuangan. Yang kedua, mengetahui harga awal aset. Manfaat utama perhitungan depresiasi adalah mengetahui harga awal aset. Dalam akuntansi, aset yang dibeli tidak serta-merta hanya ditinjau manfaatnya saja, tetapi harga awal aset dan penggunaannya patut diperhitungkan dalam depresiasi. Pengukuran ini berdasarkan pada hak guna kerja dan kepemilikan aset. Gabungan hal tersebut akan menimbulkan harga awal aset dan digunakan dalam perhitungan beban operasional dan keuntungan. Yang ketiga, meminimalisasi kerugian. Pembelian aset dapat menjadi sumber kerugian perusahaan bila aset tersebut tidak mampu menghasilkan produktivitas, sehingga salah satu manfaat depresiasi adalah untuk meminimalisir kerugian. Adanya aset, perusahaan akan berpikir untuk memaksimalkan aset dalam menghasilkan keuntungan dan menyiapkan alokasi dana sebagai cadangan membeli aset baru karena nilainya terus terdepresiasi. Manfaat depresiasi terakhir yaitu perusahaan dapat mengetahui biaya depresiasi tiap periode. Biaya depresiasi adalah modal cadangan untuk membeli aset baru karena aset lama tidak bisa dimanfaatkan lagi. Dengan melakukan perhitungan dan pencatatan, perusahaan akan memperhitungkan biaya depresiasi dalam jangka waktu tertentu. Hal ini juga akan membantu perusahaan dalam mempertimbangkan pengembalian suatu keputusan berkaitan aset. Misalnya, kapan harus membeli aset baru, berapa kuantitas produksi maksimal aset, dan sebagainya. Berikutnya ada soal latihan. Yang pertama, sebuah peralatan mesin dengan harga perolehan sebesar Rp58 juta dengan nilai sisa atau residu sebesar Rp4 juta ditaksir akan dapat digunakan selama 75 jam. Berapakah nilai penyusutan per jam? Dijawab, soal ini akan menggunakan metode unit produksi, di mana depresiasi diperoleh dari harga pendapatan diambil nilai residu dibagi estimasi usia. Di sini nilai perolehannya sebesar 58 juta dikurang nilai residu yaitu 4 juta dan dibagi nilai estimasi dari penggunaan peralatan mesin tersebut yaitu 75.000 jam. Maka diperoleh penyusutan per jamnya yaitu sebesar Rp720. Nah, soal yang kedua, dibeli sebuah bangunan pada tanggal 6 Agustus tahun 2000 dengan harga beli atau nilai perolehan sebesar 1,2 miliar dengan masa manfaat selama 20 tahun.
Hitunglah besar penyusutan per bulan dan akumulasi penyusutan sampai dengan bulan Desember. Diketahui nilai perolehannya sebesar 1,2 miliar, masa manfaatnya selama 20 tahun. Dan ditanya, yang pertama adalah penyusutan per bulan dan yang kedua adalah penyusutan sampai dengan bulan Desember tahun 2004. Dijawab, perhitungan kita akan menghitung terlebih dahulu menggunakan metode manual pertama, yaitu di mana harga perolehan dibagi umur ekonomis. Nah, harga perolehannya senilai 1,2 miliar dibagi umur ekonomis, yaitu 240 tahun. 240 tahun ini diperoleh dari 12 bulan dikali 20 tahun. Maka diperoleh penyusutan per bulannya sebesar 5 juta. Lalu kita akan menghitung penyusutan sampai dengan bulan Desember 2004. Karena bangunan dibeli pada tanggal 6 Agustus tahun 2000, maka waktu masa manfaat pada bulan Desember tahun 2004 adalah 53 bulan. 5 juta dikali 53 bulan sama dengan 265 juta sebagai penyusutan di bulan Desember tahun 2004. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.